Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian hajar saja pria itu, sedangkan yang wanita pingsankan saja dia. Aku ingin membawanya pulang. Ada melambaikan tangannya, sehingga keempat pria kekar itu dengan cepat bergegas menuju Erwin dan Lina. Lina sangat takut hingga berbalik dan ingin melarikan diri. Tapi dia ditahan oleh Erwin. Tidak perlu lari, karena akan ada tontonan yang bagus. Begitu suara itu keluar, Lisa di sebelahnya datang lebih dulu dan meninju pria kekar di depan, yang membuat pria kekar tersebut langsung jatuh. Adam tampak sangat terkejut ketika melihat itu, dan tidak menyangka sepupu Erwin akan begitu tangguh. Tetapi ini belum berakhir, karena hal yang akan mengejutkannya baru saja akan dimulai. Lisa memang layak disebut sebagai murid Master Henry. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat stabil dan kejam. Setelah menjatuhkan gangster dengan kekuatan, satu pukulan saja, dia maju selangkah dan menjatuhkan pria kekar lainnya dengan pukulan lain. 1 lawan 4 tapi masih bisa mengungguli pertarungan itu. Melihat ini, Erwin merasa lega, karena dia awalnya berpikir bahwa Lisa akan kesulitan melawan 4 orang sendirian. Tapi sepertinya Lisa tidak kesulitan sama sekali. Untungnya aku membawa Lisa ke sini. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan bisa meninggalkan sektor bar di sini. Erwin sepertinya sangat bersyukur. Lina yang bersandar pada Erwin terkejut karena melihat Lisa menghajar keempat pria kekar tersebut. Erwin, sepupumu hebat sekali. Apa dia berlatih seni bela diri? Iya, dia sangat kuat. Erwin dalam suasana hati yang baik sekarang. Di sisi lain, wajah Adam berubah total, karena tidak ada seorang gadis bisa mengungguli situasi seperti ini. Sialan, mengapa sepupu miskinmu itu bisa begitu kuat? Adam menelan ludah, karena sedikit gelisah dan takut. Hajar dia, kalian bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita, ha? Bunuh dia! Adam tiba-tiba mengamuk karena melihat bahwa keempat pria kekar itu bukan tandingan Lisa. Setelah mendengar teriakan Adam, keempat pria kekar tersebut hanya bisa memilih untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Namun Lisa telah berlatih secara profesional, sehingga tentu saja bisa menangani pertarungan jalanan yang amatir seperti mereka. Masih mau lanjut? Kalau begitu akan kubuat kalian puas. Melihat mereka masih ingin bertarung, Lisa juga mengerahkan kekuatannya. Tiba-tiba sebuah bunyi terdengar. Salah satu lengan pria kekar itu langsung patah, yang membuat pria kekar tersebut menjerit kesakitan hingga jatuh ke lantai. 3 pria kekar lainnya juga menyerang Lisa dengan pukulan mereka saat ini, serta menutup rute pelarian Lisa. Namun, Lisa tidak panik sama sekali. Dengan sapuan tendangan keras kaki panjangnya, dia langsung menyerang ketiga orang yang bergegas mendekat, yang membuat ketiga pria kekar itu tertendang mundur beberapa langkah. Saat mereka mundur, Lisa melangkah maju, meraih lengan salah satu pria kekar itu dengan kedua tangannya, dan mematahkan lengan pria kekar tersebut. Alhasil, pria tersebut menjerit kesakitan. Oleh karena itu, 2 pria kekar lainnya sedikit takut, dan keringat mulai mengalir dari dahi mereka. Lisa mencoba memprovokasi mereka dengan jarinya, namun mereka takut hingga tidak berani melangkah maju. Hajar dia, akan kuberi 2 kali lipat uangnya. Dia hanya seorang wanita biasa, tapi kalian bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Teriak Adam pada 2 pria kekar yang tersisa. Jika dia kalah dengan Erwin lagi kali ini, dia benar-benar akan kehilangan muka. Dengan dorongan uang itu, kedua pria kekar tadi berteriak, mengambil bangku dan membantingnya ke arah Lisa. Hati-hati! Lina begitu ketakutan hingga wajah cantiknya memucat dan tidak bisa menahan diri untuk tak berseru. Namun Erwin tidak terlalu khawatir, karena faktanya memang seperti yang diharapkan Erwin. Meskipun mereka memegang bangku, kedua pria kekar ini tetap dijatuhkan oleh Lisa, dan masing-masing dari mereka menderita patah lengan. Sudah tumbang, walau aku masih belum mengerahkan seluruh kekuatanku. Benar-benar tidak berguna. Lisa membersihkan tangannya,
memandangi 4 pria kekar yang ada di lantai tanah sambil menggelengkan kepala. Kemudian dia segera melompat tepat ke belakang Adam, meraih kerah bajunya dengan satu tangan, dan menyeret Adam ke hadapan Erwin. Saat ini, Adam sudah pucat karena ketakutan terhadap kekejaman Lisa, namun mulutnya masih belum menyerah. Erwin, aku adalah tuan muda kedua dari Sang Guru. Jika kau berani memukulku, ayahku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Erwin sedikit mengelutkan kening, berpikir bahwa Adam ini masih tidak sadar diri akan situasi dirinya sendiri, dan langsung memberi Adam sebuah tamparan keras tepat di wajahnya. Ingat, kalau aku menampar wajahmu hari ini secara tanda tangan, jika kau masih berani memprovokasiku lain kali, konsekuensinya tidak akan hanya sesederhana ini. Tatapan Erwin sangat dingin. Dia bukan lagi seorang pecundang miskin yang tidak punya apa-apa. Sekarang dia adalah seorang generasi kedua yang sangat kaya. Jadi, tentu saja tidak akan menganggap penting seorang tuan muda biasa sepertinya. Bahkan ayah Adam sekalipun bukanlah apa-apa bagi Erwin. Erwin, anggap kau menang kali ini, tapi aku pasti akan membuatmu menyesal. Kata-kata Adam dengan begitu marah, karena dia hanya memandang Erwin sebagai seorang pecundang miskin dari lubuk hati, dan berpikir kalau Erwin tidak akan berani berbuat apapun padanya lagi. Bagus Lisa, kuserahkan sisanya padamu. Erwin tersenyum tipis, lalu meraih tangan Lina dan berjalan pergi. Mendengar ini, ekspresi Adam berubah drastis, karena tidak menyangka bahwa Erwin benar-benar berani berbuat kejam padanya. Oleh karena itu, dia tidak lagi peduli dengan citra dan memohon belas kasih. Tunggu Erwin, aku akui kesalahanku. Aku hanya bercanda. Adam tidak menyangka bahwa Erwin benar-benar menyuruh sepupunya untuk mematahkan lengannya. Dan Adam pun terus berteriak kesakitan sambil memegang lengannya sendiri di lantai. Aku hanya memberimu sedikit pelajaran hari ini. Jika kau masih berani memprovokasiku lagi, kau seharusnya tahu akan konsekuensinya. Setelah Erwin meninggalkan kalimat ini dengan dingin, dia langsung meraih tangan Lina dan meninggalkan sel terbahar. Begitu juga dengan Lisa. Adam dan keempat pria kekar itu dibiarkan tergeletak di tanah sambil berguling kesakitan. Setelah Erwin membawa Lina dan Lisa keluar dari sel terbahar, dan suasana hatinya sangat senang karena telah memberi Adam pelajaran yang bisa dianggap sebagai balas dendam. Mereka bertiga dengan cepat masuk ke dalam mobil, dan Erwin berencana untuk mengantar Lina untuk pulang terlebih dulu. Erwin, kita telah melukai orang-orang mereka. Tidak tahu apa mereka akan datang mencari kita untuk balas dendam. Lina berkata dengan cemas sambil duduk di kursi sebelah pengemudi. Tidak apa-apa. Selama ada aku dan sepupuku, kamu tidak perlu takut pada mereka. Erwin tersenyum sedikit. Karena Damon memiliki koneksi yang cukup luas di kota Bandung. Baik mafia ataupun pemerintahan. Damon memiliki kontak dengan mereka, sehingga akan mempermudahnya untuk menyelesaikan banyak masalah. Walaupun Damon tidak berhasil sekalipun, Erwin masih memiliki keluarga Smith. Kekuatan dan sumber keuangan keluarga Smith sangat besar. Bahkan yang sudah Erwin lihat hanyalah setetes air yang ada di lautan. Namun Erwin merasa bahwa pada akhirnya dia harus memiliki kekuasaannya sendiri, seperti sang kakek memiliki konsorsium, dan ayahnya yang memiliki perusahaan. Jadi Erwin bertekad ingin memiliki kekuatannya sendiri di masa depan. Dengan perlahan, mobil Ferrari Erwin berhenti di depan apartemen Carden. Namun Lina tak turun dari mobil itu. Ia ragu-ragu dan berkata, Erwin, apa kamu masih menyewa rumah? Iya, harga rumah di kota Bandung ini sangat tinggi. Bagaimana mungkin aku sanggup membelinya? Erwin tersenyum sedikit dan masih ingin merahasiakan identitas aslinya untuk sementara. Karena walaupun bagaimana, memberitahu Lina bahwa dia sekarang tinggal di sebuah villa seharga 40 miliar, Lina pasti tak akan percaya. Lagi pula, secara logika, bagaimana mungkin seseorang yang baru lulus selama 3 tahun mampu membeli rumah yang begitu mahal? Mengapa tidak pindah kemari dan tinggal bersamaku? Kamu tidak perlu membayar biaya sewa padaku, jadi bisa menghemat uang sewanya. Ketika Lina mengatakan ini, wajah cantiknya sedikit memerah.
namun matanya yang indah itu terlihat sedikit berharap. Erwin tercengang. Apa Lina sedang mengundang dirinya untuk tinggal bersamanya? Jika itu pria lain, dapat tinggal serumah dengan wanita cantik seperti Lina pasti bagaikan mimpi. Namun Erwin sudah punya tunangan, meskipun belum bertemu dengan tunangannya itu. Tapi tunangan tetaplah tunangan, dan terjalin kontrak pernikahan. Jadi bukankah tinggal bersama Lina itu adalah sebuah tindakan yang tidak salah? Setelah biaya sewanya jatuh tempo, aku akan pindah kemari. Erwin hanya bisa berbohong untuk menipu Lina. Baiklah kalau begitu. Lina sedikit kecewa, ragu-ragu selama beberapa detik, kemudian berbisik dengan malu-malu. Erwin, dekatkan wajahmu ke sini. Wajahku? Oh, oke. Erwin pun mendekatkan wajahnya ke arah Lina dan tidak mengerti apa maksud dari ucapan gadis itu. Tapi tiba-tiba Lina berdiri tegak dan mencium pipi Erwin. Setelah itu Lina pun buru-buru keluar dari mobil dengan wajah yang memerah. Erwin bagaikan sesengat listrik saat ini. Api yang ada di dalam dirinya yang terpadam tiba-tiba menyala kembali. Sial, alangkah baiknya jika bisa poligami. Erwin sedikit kesal. Jika tidak adanya kontrak pernikahan dengan Jocelyn, dia pasti sudah menerima Lina. Bagaimanapun, dia juga telah berusaha mendekati Lina selama 3 tahun sewaktu di kampus. Setelah menyaksikan Lina memasuki apartemen, Erwin sudah kembali ke villa mewahnya. Tepat ketika kembali ke villa, ponsel Erwin berdering. Setelah melihat panggilan telepon itu dari Damon, Erwin sedikit terkejut, tapi dengan cepat mengangkat telepon itu. Damon, mengapa kamu mencari aku selalu ini? Erwin tengah berbaring di sofa, dan Anita datang untuk memijat Erwin sambil membawa semangkuk besar buah. Tuan muda, saya sudah mengakuisisi TG Entertainment sesuai perintah Anda. Direktur Dominic juga sudah dipecat sesuai keinginan Anda. Saya ingin bertanya, apakah masih ada hal lain yang perlu saya lakukan? Suara Damon terdengar dari ponsel itu. Erwin terkejut ketika mendengarnya. Akhirnya ia berhasil mengambil alih perusahaan itu. Dan perusahaan itu juga sepenuhnya dimiliki oleh keluarga Smith. Kerja bagus. Segera atur seseorang untuk secara diam-diam menyusun surat rekomendasi untuk merekrutku sebagai manajer produksi. Dan jangan lupa, buat surat pemecatan basah. Dengan alasan menganiaya bawahan serta tidak mematuhi peraturan perusahaan yang berlaku. Jangan sampai siapapun tahu akan hal ini. Cukup kirim ke alamatku besok pagi. Mulut Erwin meringkuk, karena akhirnya dia bisa kembali ke perusahaan. Baik tuan muda, akan segera saya siapkan. Jawab Damon dengan serius. Setelah menutup telepon, Erwin menghela nafas panjang. Bahasan sialan. Kali ini, kita lihat saja bagaimana aku akan menghancurkanmu. Klub Dragon ini adalah klub pribadi milik Hans Dragon. Biasanya digunakan untuk menjamu orang-orang berkuasa di kota Bandung. Tapi berbeda untuk hari ini. Di dalam kamar klub tersebut, Hans sedang duduk di kursi, sambil memasang ekspresi yang sangat dingin. Tubuh gemuknya memenuhi seluruh kursi. Hans memakai kalung rantai emas tebal di lehernya, sambil memutar 2 bola giok di tangannya dengan wajah berlemak yang ganas. Dan ada 5 orang yang berdiri di bawahnya, yang masing-masing lengan mereka diperban. Tampaknya menderita banyak luka. Salah satunya adalah Adam. Lengannya juga diperban, tapi saat ini dia masih sangat terlihat gugup, serta ketakutan ketika berdiri di depan Dragon. Maksudmu, kau dihajar seperti ini oleh seorang wanita? Sambil memainkan bola gioknya, Hans menatap ke bawah dengan mata dingin. Oh Dragon, wanita itu adalah sepupu Erwin. Dan sepertinya bisa seni bela diri. Adam menjawab dengan ketakutan. Sepupu Erwin, apa latar belakang keluarga anak itu? Hans tiba-tiba menjadi tertarik pada Erwin. Karena orang yang berani menyakiti tuan muda kedua dari Sun Group tentu bukan orang biasa. Erwin itu hanya seorang pecundang miskin. Dia hanya baru-baru ini berhasil mendapatkan putri dari Lucas Alede yang bernama Lina, sehingga menjadi begitu sombong. Meskipun Adam berkata begitu,
Tapi nyatanya dia sangat iri pada Erwin. Fakta bahwa wanita cantik seperti Lena berhasil didapatkan oleh Erwin benar-benar membuatnya merasa tidak puas. Bersambung